sekalian, dalam video ini kita akan melihat bagaimana proses asesmen kecukupan yang merupakan bagian dari tahapan akreditasi sekolah madrasah itu dilakukan. Sebelum diputuskan bahwa sekolah itu layak divisitasi atau tidak, kita harus melakukan asesmen kecukupan dan asesor melakukannya dengan menggunakan aplikasi Sispena 2.0. Bapak Ibu sekalian dapat mengakses link untuk Sispena 2.0 ini di internet adalah dalam link bansm.kemendikbud.go.id/sispena200/login, atau dengan mudah sebenarnya dapat dicari di internet, dan kalau Bapak Ibu sekalian ketikkan Sispena, maka inilah yang akan diakses oleh kita. Setelah kita akses, kita akan bertemu dengan halaman seperti ini. Ini adalah akan diisi dengan username, dan ini diisi dengan NIA atau nomor induk asesor yang Bapak Ibu miliki, dan ini terdiri dari 10 digit. Kemudian ada password, dan password ini biasanya di awal sama dengan NIA itu sendiri sebelum Bapak Ibu sekalian ganti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Misalnya, kita inputkan NIA-nya adalah misalnya ini dan passwordnya ini. Maka apabila Bapak Ibu sekalian berhasil login, akan diperoleh halaman seperti ini. Ini ada tulisan dashboard, kemudian ada beberapa menu di dalamnya. Untuk asesmen kecukupan, kita akan pilih menu di sebelah kiri ini, dan kalau kita klik, nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan daftar sekolah yang harus Bapak Ibu lakukan asesmen kecukupannya. Data yang terpampang itu dari mulai nanti nomor, kemudian NPSN-nya, kemudian nama sekolahnya, terletak di kabupaten kota mana, kemudian status akreditasi sebelumnya apa. Juga nanti ada data jenjangnya, termasuk di jenjang mana sekolah yang akan kita asesmen itu. Kemudian nanti ada IPM, ini indeks pemenuhan mutlak, ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah. Kemudian ada IPR, ini adalah indeks pemenuhan relatifnya. Kemudian ada dokumen unggahan yang dilakukan oleh sekolah. Selanjutnya ada dia, ini data isian akreditasi yang diisi oleh sekolah. Kemudian juga nanti ada berkas-berkas yang bisa kita isi dan kita cetak ketika kita melakukan asesmen. Kalau kita lihat contoh ini IPM, di sini akan ada data mengenai SK izin operasional, apakah ada atau tidak. Kemudian sudah pernahkah sekolah atau madrasah tersebut meluluskan siswa. Kemudian nanti ada alokasi waktu sesuai kurikulum nasional atau tidak. Kemudian pemberlakuan mapel sesuai kurikulum nasional atau tidak. Kemudian juga ada informasi tambahan, nanti jumlah siswa ya berdasarkan jenis kelamin, juga berdasarkan tingkat. Bapak Ibu sekalian, kalau data ini tidak ada, sebaiknya nanti dikonfirmasi ulang kepada sekolah, karena boleh jadi data ini tidak muncul karena memang belum ditarik oleh sekolahnya. Nah, data-data ini sendiri merefer kepada data referensi yang dimiliki oleh Kemendikbud, juga dari link tentang sekolah kita. Kalau kita lihat selanjutnya, nanti setelah IPM atau indeks pemenuhan mutlak, nanti ada IPR, indeks pemenuhan relatifnya. Di indeks pemenuhan relatif ini, sekali lagi, data-datanya diambil dari Dapodik atau EMIS kalau Kemenag. Ini ada beberapa butir pertanyaan, dari mulai butir 1, mulai kualifikasi guru akademik minimal sarjana S1 dan diploma. Kemudian poin kedua tentang guru yang memiliki sertifikat pendidik, kemudian ada guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikan, kemudian yang keempat, sekolah atau madrasah memiliki tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan, kemudian nomor 5 ada tentang sekolah madrasah itu memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat atau ketentuan atau tidak, kemudian jumlah rombanya, kemudian nomor 7 ada tentang bangunan sekolah, nomor 8 tentang ruang penunjang yang cukup. Nah, ini ada ruang-ruang yang kelengkapan di sekolah, dari mulai ruang kepala sekolah sampai nanti ruang kegiatan siswa. Kemudian tentang WC atau jamban. Dan sekolah pun nanti akan mengisi skor untuk menilai sendiri dari indeks pemenuhan relatif ini. Dan nanti itu yang akan kita coba untuk kita klarifikasi. Di sini juga akan muncul skor indikator pemenuhan relatifnya. Di yang sekolah ini adalah 83. Selain dari indeks pemenuhan relatif ini, sekolah dan madrasah akan mengupload semua dokumen yang diperlukan dalam proses akreditasi ini. Sebagai contoh, kita dapat melihat salah satu dokumen yang diupload oleh sekolah ini. Kita bisa mendownload atau membaca langsung di internet ini. Dan dokumen yang sekolah madrasah unggah ini juga akan dikaitkan atau dilinkkan dengan pada butir berapa dokumen tersebut diperlukan. Selain itu, juga ada data isian akreditasi yang dilakukan oleh sekolah tentang butir-butir yang ada di instrumen IASP 2020 ini, dan mereka akan melakukan self assessment tentang status ataupun kondisi sekolah mereka. Dan nilai dia inilah yang akan dikonfirmasi oleh asesor pada proses visitasi nantinya. Menu lain yang ada di asesmen kecukupan ini ada form. Ini adalah form yang harus diisi oleh asesor sebagai bukti asesor telah melakukan asesmen kecukupan untuk sekolah ini. Dan ini akan sesuai dengan tadi yang sudah diisi oleh
sekolah, kita akan klarifikasi sesuai dengan dokumen pendukung yang ada, dan asesor nanti akan memastikan apakah skor yang diberikan sekolah ini sudah sesuai apa adanya atau tidak. Menu terakhir itu nanti ada form cetak di sini. Jadi asesor dapat mencetak dari hasil asesmen yang sudah dilakukan, dan biasanya kita akan cetak di dalam bentuk PDF. Itu adalah menu yang terdapat di Sispena 2.0 yang dapat dipergunakan oleh asesor dalam melakukan asesmen kecukupan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.